Jokowi begitu ya. Ini kan pelaporan kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi bahkan secara langsung mendatangi kepolisian Polda Metro Jaya. Bang Fikar melihatnya seperti apa langkah dari Pak Jokowi yang pada akhirnya begitu ya melaporkan persoalan ijazah ini ke Polda Metro Jaya dengan total ada 5 orang nih Bang Fikar yang kemudian dilaporkan. Ya, oke. Saya kira siapapun ya, tidak hanya Pak Jokowi, ya, siapapun orang Indonesia, warga negara Indonesia, ya, atau bahkan warga negara asing yang merasa apa namanya dilakukan suatu perbuatan yang kemudian dianggap merugikan dirinya, dan itu diprediksi atau diperkirakan juga melanggar kepentingan umum. Bedanya melanggar kepentingan diri sendiri itu dalam hukum itu dikualifikasi sebagai kepentingan keperdataan, gitu ya. Tetapi kalau di dalam pelanggaran atau perbuatan itu ada aspek kepentingan umumnya, maka dia menjadi pidana. Ya, biasanya diatur di dalam pasal pidana. Umpamanya mencemarkan nama baik orang itu kan sesungguhnya cuma orang, ya, cuma satu dua orang yang dirugikan, yang dicemarkan namanya, gitu ya. Eh, apa namanya dia bisa menuntut secara perdata. Dalam hal ini umpamanya dia menggugat si pencemar dan sebagainya. Tetapi karena pencemaran nama baik itu kalau dibiarkan umpamanya tidak mustahil akan terjadi pada orang juga, jadi yang dilakukan oleh orang yang sama umpamanya, maka pencemaran nama baik itu bergeser menjadi pidana. Nah, karena itu ada pengaturan mengenai pencemaran nama baik, ya, baik di KUHP maupun di undang-undang yang lain, umpamanya undang-undang ITE. Itu ada aturan mengenai pencemaran nama baik. Nah, saya kira Pak Jokowi melaporkan ke Polda Metro Jaya itu dalam konteks itu, gitu Hmm. ya, dalam konteks dia merasa dirugikan dengan tindakan atau perbuatan seseorang, gitu ya, atau beberapa orang, ya, yang kemudian tidak hanya merugikan dirinya, dia menganggap, tapi juga ada aspek pidananya. Nah, Hmm. karena itu kemudian dia melaporkan orang-orang itu ke apa namanya ke kepolisian, gitu ya, supaya apa namanya umpamanya diproses. Dia merasa namanya dicemarkan, ya, dengan eh, dianggap sebagai apa ijazah palsu dan sebagainya, ya, ya, itu boleh, saya itu haknya Pak Jokowi, ya, untuk melaporkan itu. Nah, tinggal persoalannya adalah apakah memang terbukti atau tidak umpamanya laporan pencemarannya. Nah, itu soal proses peradilannya. Begitu, Hmm. Irna. Oke, dan kemudian terkait potensi pidana atau pasalnya, ini kan artinya pasal pencemaran nama baik begitu ya, Bang Fikar ya. Ini bagaimana potensi pidananya, Bang? Iya, eh, sebenarnya kalau mengacu kepada hukum pidana biasa, KUHP, gitu ya, pencemaran nama baik itu ancaman hukumannya 9 bulan cuma, Hmm? ya, 9 bulan. Nah, kecuali kalau di apa namanya di Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang ITE itu pencemaran nama baik di pasal 28 ayat 3 kalau nggak salah, ya, muatan apa muatan internet, ya, yang muatan atau dokumen elektronik yang mencemarkan nama baik orang, gitu ya, itu bahkan ancamannya sampai 4 tahun kalau nggak salah, itu ya, lebih lebih besar. Kenapa? Rasionya begini, penyebaran eh, penyebaran pencemaran nama baik di ruang publik biasa tanpa internet itu lebih lebih kecil skupnya, gitu. Artinya dia hanya terjadi mungkin di satu tempat saja, gitu, di Hmm. satu tempat, di satu daerah, atau bahkan cuma di satu kota. Tetapi kalau melalui internet, ya, melalui dunia siber, ya, maka pencemaran itu tidak hanya didengar atau dilihat oleh orang per orang di satu kota, tapi juga dia bisa menyeluruh, bahkan tidak hanya satu negara mungkin, karena bisa dipantau oleh orang lain. Nah, itu kenapa kenapa pencemaran nama baik di internet itu ancaman hukumannya lebih tinggi. Begitu, Hmm. Oke, Irna. ini kan persoalan
Ini adalah persoalan yang sedianya sudah lama berlangsung begitu ya, Bang Fikar ya, menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Nah, dalam statementnya tadi, Pak Jokowi ini juga sudah menunjukkan kepada penyidik, ada ijazah mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, bahkan yang terakhir di perkuliahan di Universitas Gajah Mada begitu ya, yang memang ini menjadi salah satu poin yang selalu disampaikan oleh para orang-orang yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Mengenai ijazah yang kemudian ditunjukkan kepada penyidik ini, apakah dari kacamata Bang Fikar ini juga bisa menjadi salah satu bukti kuat yang bisa menguatkan bahwa memang ada pencemaran nama baik dan juga fitnah begitu ya terhadap Pak Jokowi, Bang Fikar? Oke, karena tuduhannya adalah ijazah palsu, gitu ya. Maka ketika orang yang dituduh memiliki ijazah palsu, dia harus membuktikan sebaliknya bahwa ijazahnya palsu. Nah, itu yang menjadi pokok. Jadi artinya berjalan atau tidaknya proses perkara pidana yang dilaporkannya itu akan tergantung pada pengujian apakah ijazah yang ditunjukkan yang oleh orang-orang yang dilaporkan itu ya sebagai palsu, apakah itu palsu atau tidak. Nah, itu yang jadi soal gitu ya. Kalau dia tidak palsu, maka bukti atas laporan pidana pencemaran nama baiknya itu sangat terbuka gitu. Artinya memang orang-orang itu keliru menyatakan itu ijazah palsu, padahal itu umpamanya ijazah asli gitu. Nah, tetapi sebaliknya untuk membuktikan itu ijazah asli ya umpamanya tidak cukup hanya dinyatakan oleh orang yang dituduh punya ijazah palsu, tetapi juga harus ada keterangan dari satu instansi atau lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut. Ya, itu ya, yang menjadi penting gitu. Nah, karena itu berjalan atau tidaknya laporan pidana mengenai ijazah palsu ini akan bergantung pada apakah proses pembuktian bahwa ijazah yang dituduh palsu itu memang asli gitu. Memang ada asli, tidak palsu, memang tidak palsu. Nah, itu akan bergantung itu. Kalau pembuktian itu sudah jalan, maka tinggal kemudian pencemaran nama baik, penghinaan atau apapun yang dilaporkan itu bisa diproses. Intinya ada di situ, begitu. Oke, artinya tidak hanya ditunjukkan saja kepada penyidik begitu ya Bang Fikar ya, tapi harus ada statement dari pihak-pihak yang kemudian mengeluarkan ijazah tersebut, diantaranya ya pihak SMP, SMA, sampai dengan perkuliahan. Meskipun sudah ada tes forensik digital, tadi juga disinggung soal hal tersebut, ini juga masih belum bisa membuktikan kiranya tidak ada statement dari orang yang mengeluarkan ijazah ini, Bang Fikar? Iya, artinya tes forensik digital ya boleh saja, tetapi di dalam hukum pidana itu yang diakui sebagai alat bukti adalah pertama keterangan saksi, ya, yang kedua bukti surat, ya, yang ketiga bukti keterangan orang yang dituduh itu sendiri, keterangan ahli, gitu ya, kemudian keterangan orang, juga bukti petunjuk. Petunjuk itu adalah gabungan dari beberapa alat bukti yang disimpulkan menjadi satu petunjuk. Nah, itu juga alat bukti. Nah, artinya apa? Artinya bukti surat memang menjadi alat bukti. Ya, umpamanya keterangan forensik atau bukti surat ijazah aslinya, ya. Tapi tanpa didukung oleh keterangan saksi, ya, umpamanya saksi itu adalah orang yang memang mengeluarkan ijazah itu, ya, orang yang bekerja pada instansi yang mengeluarkan ijazah itu umpamanya, atau juga penilaian ahli, ya, apakah benar umpamanya wajar umpamanya ya sekolah 3 tahun dapat gelar sarjana umpamanya. Nah, itu juga keterangan ahli seperti itu juga menjadi penting gitu, ya, menjadi penting. Nah, karena itu di dalam pembuktian itu tidak cukup hanya mengeluarkan satu bukti, karena di dalam hukum pidana juga, hukum acara pidana dan hukum pidana itu ada satu unus testis nullus testis istilahnya. Satu bukti itu dianggap bukan bukti. Jadi artinya apa? Artinya alat bukti itu harus saling mendukung antara keterangan saksi,
alat bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa juga itu harus saling mendukung, membuktikan bahwa memang ada peristiwa pidana yang terjadi. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, itu dari pihak Pak Jokowi membuktikan bahwa memang ijazah yang dimiliki adalah ijazah asli begitu ya Bang Fikar ya. Lalu untuk pihak-pihak yang kemudian dilaporkan, ini kan juga bisa melakukan pembelaan begitu ya, yang tadi Bang Fikar sempat menyinggung, yang menarasikan ijazah Pak Jokowi ini palsu harus bisa membuktikan bahwa memang ijazah tersebut palsu. Bagaimana kemudian bukti-bukti yang bisa dibawa ke persidangan ini, Bang? Iya, jadi yang menarasikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu itu juga harus didukung oleh alat bukti. Jadi kalau dia menyatakan itu palsu tanpa didukung oleh alat bukti, ya itu sama dengan penghinaan apa istilahnya kalau kalau sekarang itu apa istilahnya kalau di sesuatu kabar yang bohong tapi kemudian dipiralkan apa namanya itu. Oke, hoax ya Bang ya. Ya, seperti itu. Nah, itu artinya apa? Artinya pihak-pihak yang menuduh Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu, dia harus membuktikan juga, ya harus membuktikan bahwa ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu palsu, gitu. Umpamanya saya juga membaca, gitu ya. Umpamanya soal gelar dokter Andes dan insinyur gitu ya yang ada di satu fakultas. Nah, itu mungkin enggak. Nah, itu kan harus ahli yang menjelaskan. Bahkan umpamanya di apa namanya di ITB umpamanya gitu ya, meskipun dia sekolah teknik, tapi ada beberapa gelar yang memang gelarnya adalah doktorandus gitu. Umpamanya soal apa namanya orang yang ahli dalam mode sketsa atau apa gitu ya. Tapi maksud saya ada jurusan-jurusan tertentu yang memang meskipun itu ada di wilayah bidang teknik itu dia menggunakan gelar doktorandus umpamanya seperti itu. Dan itu yang akan dijelaskan oleh ahli itu ya para ahli kemudian oleh instansi-instansi yang memang mengeluarkan ijazah yang dituduh palsu itu. Begitu. Dalam perkara yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi ini, Bang Fikar, kan ada dua sosok juga yang dikenal sebagai ahli atau pakar telematika, begitu ya. Di antaranya ada Roy Suryo, kemudian ada juga Rismon Sianipar, yang memang latar belakang mereka adalah orang-orang yang juga bisa menyelidiki persoalan dokumen apakah asli dan juga tidak. Kalaupun nanti mereka bersaksi sebagai terlapor begitu ya, artinya juga harus ada pembanding juga dengan ahli yang lain, Bang Fikar. Iya, ya apa namanya dalam konteks peristiwa ini seorang ahli yang dikatakan tadi Roy Suryo gitu ya, dia betul dikenal sebagai ahli telematika. Tetapi ketika dalam konteks perkara ini dia diletakkan atau didudukan sebagai terlapor, ya terlapor, maka dia nggak bisa dia nggak bisa bertindak sebagai ahli gitu. Artinya dia harus juga memanggil ahli-ahli yang bisa mendukung argumen dia gitu. Pokoknya dia harus memanggil juga ahli telematika yang lain, ahli-ahli yang lain gitu untuk membuktikan bahwa argumen yang dia gunakan untuk menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu itu bisa diperkuat oleh ahli-ahli itu. Dan itu akan tergantung. Jadi dirinya sendiri keterangan dirinya kedudukannya adalah sebagai orang yang disangka gitu ya. Meskipun dia orang ahli gitu ya. Tapi karena dia dalam konteks peristiwa ini dia didudukan sebagai orang yang dilaporkan, yang disangka gitu ya. Maka dia ketika membangun argumennya gitu ya harus didukung oleh ahli yang lain. Jadi tidak bisa hanya diri sendiri. Begitu. Oke, harus ada ahli yang lain juga yang kemudian memperkuat begitu ya statement yang pertama kali disampaikan oleh Roy Suryo CS ini. Ini pelaporannya tidak hanya dilayangkan oleh Pak Jokowi saja yang pada akhirnya hari ini juga melaporkan begitu ya Bang Fikar ya. Tapi total dari hari-hari sebelumnya kalau bisa saya katakan bahkan sudah ada 5 laporan begitu ya soal dugaan penghasutan atau dugaan penyemaran nama baik yang orang-orang yang dilaporkan ini adalah orang-orang yang sama. Kalau dari hukum pidana sendiri seperti apa Bang? Apakah kemudian nantinya
ke sosok-sosok ini akan bisa dijerat pasal berlapis terkait masing-masing laporan ini, atau laporannya akan dijadikan menjadi satu dan pidananya akan menjadi satu sekaligus, Bang? Ya, jadi dalam hukum pidana itu eh, peristiwa satu peristiwa walaupun boleh dilaporkan oleh berbagai pihak ya, tapi peristiwanya ya tetap satu peristiwa gitu Hmm. ya, harus dilihat sebagai satu peristiwa. Bahwa para pihak melaporkan, nah persoalannya adalah yang pertama dia punya legal standing nggak gitu. Legal standing itu artinya kedudukan hukum nggak. Kalau Pak Jokowi sebagai orang yang disangka mempunyai dan menggunakan ijazah palsu, dia pasti punya legal standing karena dia punya kepentingan. Nah, tapi orang lain ya, orang lain yang melapor, nah itu masih harus diuji Hmm. ya, masih harus diuji. Kenapa? Karena kalaupun dia akan menjadi saksi pelapor, maka akan diuji yang pertama apakah dia melihat, apakah dia mendengar, apakah dia merasakan sendiri ya perbuatan yang dia laporkan sebagai tindak pidana itu. Nah, itu kriteria saksi. Hmm. Kalau mendengar itu atau melihat itu atau ya mendengar dan melihat dan merasakan itu didasarkan pada katanya, ya kata si anu, itu nggak bisa. Ya, itu gugur tuh, kesaksian yang seperti itu akan gugur gitu. Yang disebut sebagai saksi atau yang punya legal standing sebagai saksi adalah orang yang melihat langsung, mendengar langsung, menyaksikan langsung, bahkan merasakan langsung. Itu yang disebut sebagai saksi. Hmm. Begitu, Mbak. Oke, baik. Dari saya terakhir, Bang Fikar, ini dalam hukum pidana sendiri begitu ya kan? Ini kan persoalan yang sedianya sudah sempat digaungkan juga bahkan ketika Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden, menyoal pemalsuan ijazah atau ijazah palsu dan sebagainya. Kalau dalam hukum pidana sendiri, seperti apa sih Bang pidana bagi orang-orang begitu ya? Atau bahkan dalam hal ini pejabat publik yang diduga melakukan pemalsuan ijazah begitu. Apakah ini juga termasuk pidana berat bagi seorang pejabat publik, Bang? Ya, saya kira gini, sebagai kan baru keluar ya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa eh, yang namanya instansi ya, yang namanya kelembagaan itu tidak bisa dia dikualifikasi sebagai atau punya legal standing sebagai orang korban yang nama baiknya dicemarkan. Nah, Pak Jokowi sebagai presiden itu pun lembaga gitu. Jadi kalau kalau yang dicemarkannya itu lembaganya ya tidak punya legal standing kata Mahkamah Konstitusi begitu. Hmm. Jadi lembaga itu tidak bisa melaporkan orang. Ya, jadi sekeras apapun orang menyatakan bahwa sebuah institusi itu jelek atau tidak melayani masyarakat dengan baik dan sebagainya, dia nggak bisa melaporkan orang itu sebagai pencemaran nama baik dan sebagainya. Nah, jadi itu yang harus dilihat. Nah, karena itu mungkin ya, ini baru terapaan saya. Pak Jokowi baru sekarang dia melaporkan. Karena waktu itu dia hanya masih sebagai presiden. Nah, Jokowi sebagai presiden itu lembaga. Ya, presiden Oke. itu lembaga, pun orangnya ganti-ganti. Karena itu orangnya ganti-ganti. Ya, sekarang Pak Prabowo umpamanya. Sebelum Pak Jokowi ada Pak SBY umpamanya, ada siapa Ibu Mega dan seterusnya. Nah, lembaga kepresidenan itu adalah kelembagaan, institusi dia, bukan orang. Nah, karena itu mungkin dia baru lapor sekarang gitu. Ketika masih ada orang mempersoalkan apa namanya ijazahnya sebagai ijazah palsu, maka tuduhan itu sudah terhadap Jokowi pribadi Oke. gitu. Kalau kalau kemarin Jokowi sebagai presiden nggak bisa dia nuntut. Lagi pula itu dia melawan rakyatnya kalau terjadi itu, ya kan? Nah, sekarang mungkin sekarang karena dia sudah lepas hanya sebagai Jokowi tok, maka kemudian dia melawan sekarang ya dengan mengadu dan memprosesnya secara hukum. Nah, soal apakah tindakan ini memberatkan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu tadi saya bilang ya di pasal 310 KUHP itu ya itu tadi ancamannya cuma 9 bulan ya. Ancaman pidananya cuma 9 bulan. Kecuali kalau apa penghinaannya itu melalui siber, melalui dunia internet, melalui informasi elektronik.
atau dokumen elektronik. Nah, itu lebih tinggi malah ancaman hukumannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kita lihat saja siapa yang bisa membuktikan apakah orang-orang yang menggunjingkan soal kepalsuan ijazahnya Pak Jokowi atau justru sebaliknya. Pak Jokowi bisa membuktikan bahwa orang-orang itu sudah mencemarkan nama baiknya, sudah menghina dan seterusnya, dan proses pidana itu bisa dijalankan. Makanya kita lihat ya bagaimana polisi mencoba umpamanya mencari pembuktian. Tentu saja kalau laporannya Pak Jokowi akan di follow up atau akan ditindaklanjuti, maka polisi harus memanggil atau meminta keterangan dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengeluaran ijazahnya Pak Jokowi. Saya kira begitu. Oke, ini berarti sudah memasuki babak untuk bagaimana kemudian saling membuktikan ya, Bang Fikar, ya nanti seiring berjalannya persidangan soal pelaporan juga yang dilaporkan oleh Pak Jokowi seperti itu. Baik ijazah dari Pak Jokowi begitu ya. Ini kan pelaporan kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi bahkan secara langsung mendatangi kepolisian Polda Metro Jaya. Bang Fikar melihatnya seperti apa langkah dari Pak Jokowi yang pada akhirnya begitu ya melaporkan persoalan ijazah ini ke Polda Metro Jaya dengan total ada 5 orang nih, Bang Fikar, yang kemudian dilaporkan. Ya, oke. Saya kira siapapun ya, tidak hanya Pak Jokowi, ya, siapapun orang Indonesia, warga negara Indonesia, ya, atau bahkan warga negara asing yang merasa dilakukan suatu perbuatan yang kemudian dianggap merugikan dirinya, dan itu diprediksi atau diperkirakan juga melanggar kepentingan umum. Bedanya melanggar kepentingan diri sendiri itu dalam hukum itu dikualifikasi sebagai kepentingan keperdataan, gitu ya. Tetapi kalau di dalam pelanggaran atau perbuatan itu ada aspek kepentingan umumnya, maka dia menjadi pidana. Ya, biasanya diatur di dalam pasal pidana. Umpamanya mencemarkan nama baik orang itu kan sesungguhnya cuma orang, ya, cuma satu dua orang yang dirugikan, yang dicemarkan namanya, gitu ya. Eh, dia bisa menuntut secara perdata. Dalam hal ini umpamanya dia menggugat si pencemar dan sebagainya. Tetapi karena pencemaran nama baik itu kalau dibiarkan umpamanya tidak mustahil akan terjadi pada orang juga, jadi yang dilakukan oleh orang yang sama umpamanya, maka pencemaran nama baik itu bergeser menjadi pidana. Nah, karena itu ada pengaturan mengenai pencemaran nama baik, ya, baik di KUHP maupun di undang-undang yang lain, umpamanya undang-undang ITE. Itu ada aturan mengenai pencemaran nama baik. Nah, saya kira Pak Jokowi melaporkan ke Polda Metro Jaya itu dalam konteks itu, gitu. Ya, dalam konteks dia merasa dirugikan dengan tindakan atau perbuatan seseorang, gitu ya, atau beberapa orang, ya, yang kemudian tidak hanya merugikan dirinya, dia menganggap, tapi juga ada aspek pidananya. Nah, karena itu kemudian dia melaporkan orang-orang itu ke ke kepolisian, gitu ya, supaya umpamanya diproses, dia merasa namanya dicemarkan, ya, dengan dianggap sebagai ijazah palsu dan sebagainya, ya, itu boleh saya, itu haknya Pak Jokowi, ya, untuk melaporkan itu. Nah, tinggal persoalannya adalah apakah memang terbukti atau tidak umpamanya laporan pencemarannya. Nah, itu soal proses peradilannya. Begitu. Oke, dan kemudian terkait potensi pidana atau pasalnya, ini kan artinya pasal pencemaran nama baik begitu ya, Bang Fikar ya. Ini bagaimana potensi pidananya, Bang? Iya, sebenarnya kalau mengacu kepada hukum pidana biasa, KUHP, gitu ya, pencemaran nama baik itu ancaman hukumannya 9 bulan cuma, ya, 9 bulan. Nah, kecuali kalau di Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang ITE itu pencemaran nama baik di pasal 28 ayat 3 kalau nggak salah, ya, muatan
muatan internet ya, yang muatan atau dokumen elektronik yang mencemarkan nama baik orang gitu ya. Itu bahkan ancamannya sampai 4 tahun kalau nggak salah itu. Ya, lebih besar. Kenapa? Rasionya begini. Penyebaran eh, penyebaran pencemaran nama baik di ruang publik biasa tanpa internet itu lebih lebih kecil skupnya gitu. Artinya dia hanya terjadi mungkin di satu tempat saja gitu, di satu tempat, di satu daerah atau bahkan cuma di satu kota. Tetapi kalau melalui internet ya, melalui dunia siber ya, maka pencemaran itu tidak hanya didengar atau dilihat oleh orang per orang di satu kota, tapi juga dia bisa menyeluruh, bahkan tidak hanya satu negara mungkin, karena bisa dipantau oleh orang lain. Nah itu kenapa kenapa pencemaran nama baik di internet itu ancaman hukumannya lebih tinggi. Begitu. Oke, ini kan persoalannya adalah persoalan yang sedianya sudah lama berlangsung begitu ya, Bang Fikar ya, menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Nah, dalam statementnya tadi, Pak Jokowi ini juga sudah menunjukkan kepada pendidik, ada ijazah mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, bahkan yang terakhir di perkuliahan di Universitas Gadjah Mada begitu ya, yang memang ini menjadi salah satu poin yang selalu disampaikan oleh para orang-orang yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Mengenai ijazah yang kemudian ditunjukkan kepada penyidik ini, apakah dari kacamata Bang Fikar ini juga bisa menjadi salah satu bukti kuat yang bisa menguatkan bahwa memang ada pencemaran nama baik dan juga fitnah begitu ya terhadap Pak Jokowi, Bang Fikar? Oke, karena tuduhannya adalah ijazah palsu, gitu ya. Maka ketika orang yang dituduh memiliki ijazah palsu, dia harus membuktikan sebaliknya bahwa ijazahnya palsu. Nah, itu yang menjadi pokok. Jadi artinya berjalan atau tidaknya proses perkara pidana yang dilaporkannya itu akan tergantung pada pengujian apakah ijazah yang ditunjukkan yang oleh orang-orang yang dilaporkan itu ya sebagai palsu, apakah itu palsu atau tidak. Nah, itu yang jadi soal gitu ya. Kalau dia tidak palsu, maka bukti atas laporan pidana pencemaran nama baiknya itu sangat terbuka gitu. Artinya memang orang-orang itu keliru menyatakan itu ijazah palsu, padahal itu umpamanya ijazah asli gitu. Nah, tetapi sebaliknya untuk membuktikan itu ijazah asli ya umpamanya tidak cukup hanya dinyatakan oleh orang yang dituduh punya ijazah palsu, tetapi juga harus ada keterangan dari satu instansi atau lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut. Ya, itu ya, yang menjadi penting gitu. Nah, karena itu berjalan atau tidaknya laporan pidana mengenai ijazah palsu ini akan bergantung pada apakah proses pembuktian bahwa ijazah yang dituduh palsu itu memang asli gitu. Memang ada asli, tidak palsu, memang tidak palsu. Nah, itu akan bergantung itu. Kalau pembuktian itu sudah jalan, maka tinggal kemudian pencemaran nama baik, penghinaan atau apapun yang dilaporkan itu bisa diproses. Intinya ada di situ, begitu. Oke, artinya tidak hanya ditunjukkan saja kepada penyidik begitu ya Bang Fikar ya, tapi harus ada statement dari pihak-pihak yang kemudian mengeluarkan ijazah tersebut, diantaranya ya pihak SMP, SMA, sampai dengan perkuliahan. Meskipun sudah ada tes forensik digital, tadi juga disinggung soal hal tersebut, ini juga masih belum bisa membuktikan kiranya tidak ada statement dari orang yang mengeluarkan ijazah ini, Bang Fikar? Iya, artinya tes forensik digital ya boleh saja, tetapi di dalam hukum pidana itu yang diakui sebagai alat bukti adalah pertama keterangan saksi, ya, yang kedua bukti surat, ya, yang ketiga bukti keterangan orang yang dituduh itu sendiri, keterangan ahli, gitu ya, kemudian keterangan orang, juga bukti petunjuk. Petunjuk itu adalah gabungan dari beberapa alat bukti yang disimpulkan menjadi satu petunjuk. Nah, itu juga alat bukti. Nah, artinya apa? Artinya bukti surat memang menjadi alat bukti, ya, umpamanya keterangan
forensik atau bukti surat ijazah aslinya, ya, tapi tanpa didukung oleh keterangan saksi, ya, umpamanya saksi itu adalah orang yang memang mengeluarkan ijazah itu, ya, orang yang bekerja pada instansi yang mengeluarkan ijazah itu umpamanya, atau juga penilaian ahli, ya, apakah benar umpamanya wajar umpamanya umpamanya ya sekolah 3 tahun dapat gelar sarjana umpamanya. Hmm. Nah itu juga keterangan ahli seperti itu juga menjadi penting gitu, ya, menjadi penting. Nah karena itu di dalam pembuktian itu tidak cukup hanya eh, apa mengeluarkan satu bukti, karena di dalam hukum pidana juga, hukum acara pidana dan hukum pidana itu ada satu unus testis nullus testis istilahnya, satu bukti itu dianggap tidak bukan bukti. Jadi artinya apa? Artinya alat bukti itu harus saling mendukung antara keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa juga itu harus saling mendukung, membuktikan bahwa memang ada peristiwa pidana yang terjadi. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, itu dari pihak Pak Jokowi membuktikan bahwa memang ijazah yang dimiliki adalah ijazah asli begitu ya, Bang Fikar ya. Lalu untuk pihak-pihak yang kemudian dilaporkan, ini kan juga bisa melakukan pembelaan begitu ya, yang tadi Bang Fikar sempat menyinggung, yang menarasikan ijazah Pak Jokowi ini palsu harus bisa membuktikan bahwa memang ijazah tersebut palsu. Bagaimana kemudian bukti-bukti yang bisa dibawa ke persidangan ini, Bang? Iya, jadi yang menarasikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu itu juga harus didukung oleh alat bukti. Jadi kalau dia menyatakan itu palsu tanpa didukung oleh alat bukti, ya itu sama dengan penghinaan, apa istilahnya kalau kalau sekarang itu apa istilahnya kalau di sesuatu kabar yang bohong tapi kemudian dipiralkan, apa namanya itu? Oke, hoax ya, Bang ya. Ya, seperti itu. Nah, itu artinya apa? Artinya pihak-pihak yang menuduh Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu, dia harus membuktikan juga, ya, harus membuktikan bahwa ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu palsu, gitu. Umpamanya saya juga membaca, gitu ya. Umpamanya soal gelar dokter Andes dan insinyur, gitu ya, yang ada di satu fakultas. Nah itu mungkin enggak. Nah itu kan harus ahli yang menjelaskan. Bahkan umpamanya di apa namanya di ITB umpamanya gitu ya, meskipun dia sekolah teknik tapi ada beberapa gelar yang memang gelarnya adalah doktorandus gitu. Umpamanya soal apa namanya orang yang ahli dalam mode sketsa atau apa gitu ya. Tapi maksud saya ada jurusan-jurusan tertentu yang memang meskipun itu ada di wilayah bidang teknik itu dia menggunakan gelar doktorandus umpamanya seperti itu. Nah itu yang akan dijelaskan oleh ahli itu, ya, para ahli, kemudian oleh instansi-instansi yang memang mengeluarkan ijazah yang dituduh palsu itu. Begitu. Dalam cara yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi ini, Bang Fikar, kan ada dua sosok juga yang dikenal sebagai ahli atau pakar telematika, begitu ya. Di antaranya ada Roy Suryo, kemudian ada juga Rismon Sianipar, yang memang latar belakang mereka adalah orang-orang yang juga bisa menyelidiki persoalan dokumen apakah asli dan juga tidak. Kalaupun nanti mereka bersaksi sebagai terlapor begitu ya, artinya juga harus ada pembanding juga dengan ahli yang lain, Bang Fikar. Iya, ya, apa namanya, dalam konteks peristiwa ini seorang ahli yang dikatakan tadi Roy Suryo gitu ya, dia betul dikenal sebagai ahli telematika. Tetapi ketika dalam konteks perkara ini dia diletakkan atau didudukan sebagai terlapor, ya, terlapor, maka dia nggak bisa dia nggak bisa bertindak sebagai ahli gitu. Artinya dia harus juga memanggil ahli-ahli yang bisa mendukung argumen dia gitu. Pokoknya dia harus memanggil juga ahli telematika yang lain, apa ahli-ahli yang lain gitu untuk membuktikan bahwa argumen yang dia gunakan untuk apa menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu itu bisa diperkuat oleh ahli-ahli itu. Nah itu
itu akan tergantung. Jadi dirinya sendiri, keterangan dirinya, kedudukannya adalah sebagai orang yang disangka, gitu ya. Oke. Meskipun dia orang ahli, gitu ya. Tapi karena dia dalam konteks peristiwa ini dia didudukan sebagai orang yang dilaporkan, yang disangka, Hmm. gitu ya. Maka dia ketika membangun argumennya, gitu ya, harus didukung oleh ahli yang lain. Jadi tidak Hmm. bisa hanya diri sendiri. Begitu, Mbak. Oke, harus ada ahli yang lain juga yang kemudian memperkuat begitu ya statement yang pertama kali disampaikan oleh Roy Suryo CS ini. Ini pelaporannya tidak hanya dilayangkan oleh Pak Jokowi saja yang pada akhirnya hari ini juga melaporkan begitu ya Bang Fikar ya. Tapi total dari hari-hari sebelumnya kalau bisa saya katakan bahkan sudah ada 5 laporan begitu ya soal dugaan penghasutan atau dugaan penyemaran nama baik yang orang-orang yang dilaporkan ini adalah orang-orang yang sama. Kalau dari eh, hukum pidana sendiri seperti apa, Bang? Apakah kemudian nantinya ke sosok-sosok ini akan bisa dijerat pasal berlapis terkait masing laporan ini, atau laporannya akan dijadikan menjadi satu dan pidananya akan menjadi satu sekaligus, Bang? Ya, jadi dalam hukum pidana itu eh, satu peristiwa walaupun boleh dilaporkan oleh berbagai pihak, ya, tapi peristiwanya ya tetap satu peristiwa, gitu Hmm. ya, harus dilihat sebagai satu peristiwa. Bahwa para pihak melaporkan, nah persoalannya adalah yang pertama, dia punya legal standing nggak, gitu. Legal standing itu artinya kedudukan hukum nggak. Kalau Pak Jokowi sebagai orang yang disangka mempunyai dan menggunakan ijazah palsu, dia pasti punya legal standing karena dia punya kepentingan. Nah, tapi orang lain, ya, orang lain yang melapor, nah itu masih harus diuji, Hmm. ya, masih harus diuji. Kenapa? Karena kalaupun dia akan menjadi saksi pelapor, maka akan diuji yang pertama, apakah dia melihat, apakah dia mendengar, apakah dia merasakan sendiri, ya, perbuatan yang dia laporkan sebagai tindak pidana itu. Nah, itu kriteria saksi. Hmm. Kalau mendengar itu atau melihat itu atau ya, mendengar dan melihat dan merasakan itu didasarkan pada katanya, ya, kata si anu, itu nggak bisa, ya, itu gugur, kesaksian yang seperti itu akan gugur, gitu. Yang disebut sebagai saksi atau yang punya legal standing sebagai saksi adalah orang yang melihat langsung, mendengar langsung, menyaksikan langsung, bahkan merasakan langsung. Itu yang disebut sebagai saksi. Hmm. Begitu, Mbak. Oke, baik. Dari saya terakhir, Bang Fikar, ini dalam hukum pidana sendiri begitu ya kan? Ini kan persoalan yang sedianya sudah sempat digaungkan juga bahkan ketika Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden, menyoal pemalsuan ijazah atau ijazah palsu dan sebagainya. Kalau dalam hukum pidana sendiri, seperti apa sih Bang pidana bagi orang-orang begitu ya? Atau bahkan dalam hal ini pejabat publik yang diduga melakukan pemalsuan ijazah begitu. Apakah ini juga termasuk pidana berat bagi seorang pejabat publik, Bang? Ya, saya kira gini, sebagai kan baru keluar ya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa eh, yang namanya instansi, ya, yang namanya kelembagaan itu tidak bisa dia dikualifikasi sebagai atau punya legal standing sebagai orang korban yang nama baiknya dicemarkan. Nah, Pak Jokowi sebagai presiden itu pun lembaga, gitu. Jadi kalau kalau yang dicemarkannya itu lembaganya, ya, tidak punya legal standing kata Mahkamah Konstitusi begitu. Hmm. Jadi lembaga itu tidak bisa melaporkan orang, ya. Jadi sekeras apapun orang menyatakan bahwa sebuah institusi itu jelek atau tidak melayani masyarakat dengan baik dan sebagainya, dia nggak bisa melaporkan orang itu sebagai pencemaran nama baik dan sebagainya. Nah, jadi itu yang harus dilihat. Nah, karena itu mungkin ya, ini baru terapaan saya. Pak Jokowi baru sekarang dia melaporkan. Karena waktu itu dia hanya masih sebagai presiden. Nah, Jokowi sebagai presiden itu lembaga. Ya, presiden Oke. itu lembaga, pun orangnya ganti-ganti. Karena itu orangnya ganti-ganti. Ya, sekarang Pak Prabowo umpamanya. Sebelum Pak Jokowi ada Pak SBY umpamanya, ada siapa, Ibu Mega dan seterusnya. Nah, lembaga kepresidenan itu adalah kelembagaan, institusi dia.
bukan orang. Nah, karena itu mungkin dia baru lapor sekarang gitu. Ketika masih ada orang mempersoalkan ijazahnya sebagai ijazah palsu, maka tuduhan itu sudah terhadap Jokowi pribadi Oke. gitu. Kalau kalau kemarin Jokowi sebagai presiden nggak bisa dia nuntut. Lagi pula itu dia melawan rakyatnya kalau terjadi itu, ya kan? Nah, sekarang mungkin karena dia sudah lepas hanya sebagai Jokowi tok, maka kemudian dia melawan sekarang ya dengan mengadu dan memprosesnya secara hukum. Nah, soal apakah tindakan ini memberatkan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu tadi saya bilang ya di pasal 310 KUHP itu ya itu tadi ancamannya cuma 9 bulan ya. Ancaman pidananya cuma 9 bulan. Kecuali kalau penghinaannya itu melalui siber, melalui dunia internet, melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik. Nah, itu lebih tinggi malah ancaman hukumannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kita lihat saja siapa yang bisa membuktikan apakah orang-orang yang menggunjingkan soal kepalsuan ijazahnya Pak Jokowi atau justru sebaliknya. Pak Jokowi bisa membuktikan bahwa orang-orang itu sudah mencemarkan nama baiknya, sudah menghina dan seterusnya, dan proses pidana itu bisa dijalankan. Makanya kita lihat ya bagaimana polisi mencoba umpamanya mencari pembuktian. Tentu saja kalau laporannya Pak Jokowi akan di follow up atau akan ditindaklanjuti, maka polisi harus memanggil atau meminta keterangan dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengeluaran ijazahnya Pak Jokowi. Saya kira begitu. Oke, ini berarti sudah memasuki babak untuk bagaimana kemudian saling membuktikan ya, Bang Fikar, yang nanti seiring berjalannya persidangan soal pelaporan juga yang dilaporkan oleh Pak Jokowi seperti itu. Baik ijazah dari Pak Jokowi begitu ya. Ini kan pelaporan kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi bahkan secara langsung mendatangi kepolisian Polda Metro Jaya. Bang Fikar melihatnya seperti apa langkah dari Pak Jokowi yang pada akhirnya begitu ya melaporkan persoalan ijazah ini ke Polda Metro Jaya dengan total ada 5 orang nih, Bang Fikar, yang kemudian dilaporkan. Ya, oke. Saya kira siapapun ya, tidak hanya Pak Jokowi, ya, siapapun orang Indonesia, warga negara Indonesia, ya, atau bahkan warga negara asing yang merasa dilakukan suatu perbuatan yang kemudian dianggap merugikan dirinya dan itu diprediksi atau diperkirakan juga melanggar kepentingan umum. Bedanya melanggar kepentingan diri sendiri itu dalam hukum itu dikualifikasi sebagai kepentingan keperdataan gitu ya. Tetapi kalau di dalam pelanggaran atau perbuatan itu ada aspek kepentingan umumnya, maka dia menjadi pidana. Ya, biasanya diatur di dalam pasal pidana. Umpamanya mencemarkan nama baik orang itu kan sesungguhnya cuma orang ya, cuma satu dua orang yang dirugikan, yang dicemarkan namanya gitu ya. Eh, dia bisa menuntut secara perdata. Dalam hal ini umpamanya dia menggugat si pencemar dan sebagainya. Tetapi karena pencemaran nama baik itu kalau dibiarkan umpamanya tidak mustahil akan terjadi pada orang juga, jadi yang dilakukan oleh orang yang sama umpamanya, maka pencemaran nama baik itu bergeser menjadi pidana. Nah, karena itu ada pengaturan mengenai pencemaran nama baik ya, baik di KUHP maupun di undang-undang yang lain, umpamanya undang-undang ITE. Itu ada aturan mengenai pencemaran nama baik. Nah, saya kira Pak Jokowi melaporkan ke Polda Metro Jaya itu dalam konteks itu, gitu. Ya, dalam konteks dia merasa dirugikan dengan tindakan atau perbuatan seseorang, gitu ya, atau beberapa orang, ya, yang kemudian tidak hanya merugikan dirinya, dia menganggap, tapi juga ada aspek pidananya. Nah, karena itu kemudian dia melaporkan orang-orang itu ke ke kepolisian gitu ya, supaya umpamanya diproses, dia merasa namanya dicemarkan ya dengan
dianggap sebagai apa ijazah palsu dan sebagainya, ya itu boleh saya, itu haknya Pak Jokowi ya untuk melaporkan itu. Nah, tinggal persoalannya adalah apakah memang terbukti atau tidak umpamanya laporan pencemarannya. Nah, itu soal proses peradilannya. Begitu, Irna. Oke, dan kemudian terkait potensi pidana atau pasalnya, ini kan artinya pasal pencemaran nama baik begitu ya, Bang Fikar ya. Ini bagaimana potensi pidananya, Bang? Iya, eh, sebenarnya kalau mengacu kepada hukum pidana biasa, KUHP, gitu ya, pencemaran nama baik itu ancaman hukumannya 9 bulan cuma, Hmm. ya, 9 bulan. Nah, kecuali kalau di apa namanya di Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang ITE itu pencemaran nama baik di pasal 28 ayat 3 kalau nggak salah ya, muatan muatan internet ya, yang muatan atau dokumen elektronik yang mencemarkan nama baik orang gitu ya, itu bahkan ancamannya sampai 4 tahun kalau nggak salah, itu ya lebih lebih besar. Kenapa? Rasionya begini, penyebaran eh, penyebaran pencemaran nama baik di ruang publik biasa tanpa internet itu lebih lebih kecil skupnya gitu. Artinya dia hanya terjadi mungkin di satu tempat saja gitu, di satu tempat, di satu daerah, atau bahkan cuma di satu kota. Tetapi kalau melalui internet ya, melalui dunia siber ya, maka pencemaran itu tidak hanya didengar atau dilihat oleh orang per orang di satu kota, tapi juga dia bisa menyeluruh, bahkan tidak hanya satu negara mungkin, karena bisa dipantau oleh orang lain. Nah, itu kenapa kenapa pencemaran nama baik di internet itu ancaman hukumannya lebih tinggi. Begitu, Oke, Irna. ini kan persoalannya adalah persoalan yang sedianya sudah lama berlangsung begitu ya, Bang Fikar ya, menyoal ijazah dari Pak Jokowi. Nah, dalam statementnya tadi, Pak Jokowi ini juga sudah menunjukkan kepada penyidik, ada ijazah mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, bahkan yang terakhir di perkuliahan di Universitas Gadjah Mada begitu ya, yang memang ini menjadi salah satu poin yang selalu disampaikan oleh para orang-orang yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Mengenai ijazah yang kemudian ditunjukkan kepada penyidik ini, apakah dari kacamata Bang Fikar ini juga bisa menjadi salah satu bukti kuat yang bisa menguatkan bahwa memang ada pencemaran nama baik dan juga fitnah begitu ya terhadap Pak Jokowi, Bang Fikar? Oke, karena tuduhannya adalah ijazah palsu, gitu ya, maka ketika orang yang dituduh memiliki ijazah palsu, dia harus membuktikan sebaliknya bahwa Hmm. ijazahnya palsu. Nah, itu yang menjadi pokok. Jadi artinya berjalan atau tidaknya proses perkara pidana yang dilaporkannya itu akan tergantung pada pengujian apakah ijazah yang ditunjukkan yang oleh orang-orang yang dilaporkan itu ya sebagai palsu, apakah itu palsu atau tidak. Nah, itu yang jadi soal gitu ya. Kalau dia tidak palsu, maka bukti atas laporan pidana pencemaran nama baiknya itu sangat terbuka gitu. Artinya memang orang-orang itu keliru menyatakan itu ijazah palsu, padahal itu umpamanya ijazah asli gitu. Nah, tetapi sebaliknya untuk membuktikan itu ijazah asli ya umpamanya tidak cukup hanya dinyatakan oleh orang yang dituduh punya ijazah palsu, tetapi juga harus ada keterangan dari satu instansi atau lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut. Hmm. Ya, itu ya, yang menjadi penting gitu. Nah, karena itu berjalan atau tidaknya laporan pidana mengenai ijazah palsu ini akan bergantung pada apakah proses pembuktian bahwa ijazah yang dituduh palsu itu memang asli gitu. Memang ada asli, tidak palsu, memang tidak palsu. Nah, itu akan bergantung itu. Kalau pembuktian itu sudah jalan, maka tinggal kemudian pencemaran nama baik, penghinaan atau apapun yang dilaporkan itu bisa bisa diproses. Hmm. Intinya ada di situ. Begitu. Oke, artinya tidak hanya ditunjukkan saja kepada penyidik begitu ya Bang Fikar ya, tapi harus ada statement dari pihak-pihak yang kemudian mengeluarkan ijazah tersebut, di antaranya ya pihak
SMP, SMA sampai dengan perkuliahan. Meskipun sudah ada tes forensik digital, tadi juga disinggung soal hal tersebut, ini juga masih belum bisa membuktikan kiranya tidak ada statement dari orang yang mengeluarkan ijazah ini, Bang Fikar? Iya, artinya tes forensik digital ya boleh saja, tetapi di dalam hukum pidana itu yang diakui sebagai alat bukti adalah pertama keterangan saksi, ya, yang kedua bukti surat, ya, yang ketiga bukti keterangan orang yang dituduh itu sendiri, keterangan ahli, gitu ya, kemudian keterangan orang, juga bukti petunjuk. Petunjuk itu adalah gabungan dari beberapa alat bukti yang disimpulkan menjadi satu petunjuk. Nah, itu juga alat bukti. Nah, artinya apa? Artinya bukti surat memang menjadi alat bukti, ya, umpamanya keterangan forensik atau bukti surat ijazah aslinya, ya, tapi tanpa didukung oleh keterangan saksi, ya, umpamanya saksi itu adalah orang yang memang mengeluarkan ijazah itu, ya, orang yang bekerja pada instansi yang mengeluarkan ijazah itu umpamanya, atau juga penilaian ahli, ya, apakah benar umpamanya wajar umpamanya ya sekolah 3 tahun dapat gelar sarjana umpamanya. Nah, itu juga keterangan ahli seperti itu juga menjadi penting gitu, ya, menjadi penting. Nah, karena itu di dalam pembuktian itu tidak cukup hanya mengeluarkan satu bukti, karena di dalam hukum pidana juga, hukum acara pidana dan hukum pidana itu ada satu unus testis nullus testis istilahnya. Satu bukti itu dianggap bukan bukti. Jadi artinya apa? Artinya alat bukti itu harus saling mendukung antara keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa juga itu harus saling mendukung, membuktikan bahwa memang ada peristiwa pidana yang terjadi. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, itu dari pihak Pak Jokowi membuktikan bahwa memang ijazah yang dimiliki adalah ijazah asli begitu ya Bang Fikar ya. Lalu untuk pihak-pihak yang kemudian dilaporkan, ini kan juga bisa melakukan pembelaan begitu ya, yang tadi Bang Fikar sempat menyinggung, yang menarasikan ijazah Pak Jokowi ini palsu harus bisa membuktikan bahwa memang ijazah tersebut palsu. Bagaimana kemudian bukti-bukti yang bisa dibawa ke persidangan ini, Bang? Iya, jadi yang menarasikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu itu juga harus didukung oleh alat bukti. Jadi kalau dia menyatakan itu palsu tanpa didukung oleh alat bukti, ya itu sama dengan penghinaan, apa istilahnya kalau sekarang itu apa istilahnya kalau di sesuatu kabar yang bohong tapi kemudian dipiralkan, apa namanya itu? Oke, hoax ya Bang ya. Ya, seperti itu. Nah, itu artinya apa? Artinya pihak-pihak yang menuduh Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu, dia harus membuktikan juga, ya, harus membuktikan bahwa ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu palsu, gitu. Umpamanya saya juga membaca, gitu ya. Umpamanya soal gelar dokter Andes dan insinyur, gitu ya, yang ada di satu fakultas. Nah, itu mungkin enggak. Nah, itu kan harus ahli yang menjelaskan. Bahkan umpamanya di apa namanya di ITB umpamanya gitu ya, meskipun dia sekolah teknik, tapi ada beberapa gelar yang memang gelarnya adalah doktorandus gitu. Umpamanya soal apa namanya orang yang ahli dalam mode sketsa atau apa gitu ya. Tapi maksud saya ada jurusan-jurusan tertentu yang memang meskipun itu ada di wilayah bidang teknik, itu dia menggunakan gelar doktorandus umpamanya seperti itu. Dan itu yang akan dijelaskan oleh ahli itu, ya, para ahli, kemudian oleh instansi-instansi yang memang mengeluarkan ijazah yang dituduh palsu itu. Begitu. Dalam perkara yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi ini, Bang Fikar, kan ada dua sosok juga yang dikenal sebagai ahli atau pakar telematika, begitu ya. Di antaranya ada Roy Suryo, kemudian ada juga Rismon Sianipar yang memang latar belakang mereka adalah orang-orang yang juga bisa menyelidiki persoalan
dokumen apakah asli dan juga tidak. Kalaupun nanti mereka bersaksi sebagai terlapor begitu ya, artinya juga harus ada pembanding juga dengan ahli yang lain, Bang Fikar. Iya, ya apa namanya dalam konteks peristiwa ini seorang ahli yang dikatakan tadi Roy Suryo gitu ya, dia betul dikenal sebagai ahli telematika. Tetapi ketika dalam konteks perkara ini dia diletakkan atau didudukan sebagai terlapor, ya terlapor, maka dia nggak bisa dia nggak bisa bertindak sebagai ahli gitu. Artinya dia harus juga memanggil ahli-ahli yang bisa mendukung argumen dia gitu. Pokoknya dia harus memanggil juga ahli telematika yang lain, ahli-ahli yang lain gitu untuk membuktikan bahwa argumen yang dia gunakan untuk menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu itu bisa diperkuat oleh ahli-ahli itu. Nah itu akan tergantung. Jadi dirinya sendiri keterangan dirinya kedudukannya adalah sebagai orang yang disangka gitu ya. Oke. Meskipun dia orang ahli gitu ya. Tapi karena dia dalam konteks peristiwa ini dia didudukan sebagai orang yang dilaporkan, yang disangka gitu ya. Maka dia ketika membangun argumennya gitu ya harus didukung oleh ahli yang lain. Jadi tidak bisa hanya diri sendiri. Begitu. Oke, harus ada ahli yang lain juga yang kemudian memperkuat begitu ya statement yang pertama kali disampaikan oleh Roy Suryo CS ini. Ini pelaporannya tidak hanya dilayangkan oleh Pak Jokowi saja yang pada akhirnya hari ini juga melaporkan begitu ya Bang Fikar ya. Tapi total dari hari-hari sebelumnya kalau bisa saya katakan bahkan sudah ada 5 laporan begitu ya soal dugaan penghasutan atau dugaan penyemaran nama baik yang orang-orang yang dilaporkan ini adalah orang-orang yang sama. Kalau dari hukum pidana sendiri seperti apa, Bang? Apakah kemudian nantinya ke sosok-sosok ini akan bisa dijerat pasal berlapis terkait masing laporan ini atau laporannya akan dijadikan menjadi satu dan pidananya akan menjadi satu sekaligus, Bang? Ya, jadi dalam hukum pidana itu satu peristiwa walaupun boleh dilaporkan oleh berbagai pihak ya, tapi peristiwanya ya tetap satu peristiwa begitu ya, harus dilihat sebagai satu peristiwa. Bahwa para pihak melaporkan, nah persoalannya adalah yang pertama dia punya legal standing nggak gitu. Legal standing itu artinya kedudukan hukum nggak. Kalau Pak Jokowi sebagai orang yang disangka mempunyai dan menggunakan ijazah palsu, dia pasti punya legal standing karena dia punya kepentingan. Nah, tapi orang lain yang melapor, nah itu masih harus diuji. Ya, masih harus diuji. Kenapa? Karena kalaupun dia akan menjadi saksi pelapor, maka akan diuji yang pertama apakah dia melihat, apakah dia mendengar, apakah dia merasakan sendiri ya perbuatan yang dia laporkan sebagai tindak pidana itu. Nah, itu kriteria saksi. Kalau mendengar itu atau melihat itu atau mendengar dan melihat dan merasakan itu didasarkan pada katanya, ya, kata si anu, itu nggak bisa. Ya, itu gugur tuh, kesaksian yang seperti itu akan gugur gitu. Yang disebut sebagai saksi atau yang punya legal standing sebagai saksi adalah orang yang melihat langsung, mendengar langsung, menyaksikan langsung, bahkan merasakan langsung. Itu yang disebut sebagai saksi. Begitu, Mbak. Oke, baik. Dari saya terakhir, Bang Fikar, ini dalam hukum pidana sendiri begitu kan? Ini kan persoalan yang sedianya sudah sempat digaungkan juga bahkan ketika Pak Jokowi ini masih menjabat sebagai presiden, menyoal pemalsuan ijazah atau ijazah palsu dan sebagainya. Kalau dalam hukum pidana sendiri, seperti apa sih Bang pidana bagi orang-orang begitu ya? Atau bahkan dalam hal ini pejabat publik yang diduga melakukan pemalsuan ijazah begitu. Apakah ini juga termasuk pidana berat bagi seorang pejabat publik, Bang? Ya, saya kira gini, sebagai kan baru keluar ya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa yang namanya instansi, ya, yang namanya kelembagaan itu tidak bisa dia dikualifikasi sebagai atau punya legal standing sebagai orang korban yang nama baiknya dicemarkan. Nah,
Pak Jokowi sebagai presiden itu pun lembaga gitu. Jadi kalau yang dicemarkannya itu lembaganya ya tidak punya legal standing kata Mahkamah Konstitusi begitu. Hmm. Jadi lembaga itu tidak bisa melaporkan orang ya. Jadi sekeras apapun orang menyatakan bahwa sebuah institusi itu jelek atau tidak melayani masyarakat dengan baik dan sebagainya, dia nggak bisa melaporkan orang itu sebagai pencemaran nama baik dan sebagainya. Nah, jadi itu yang harus dilihat. Nah, karena itu mungkin ya, ini baru terapaan saya. Pak Jokowi baru sekarang dia melaporkan. Karena waktu itu dia hanya masih sebagai presiden. Nah, Jokowi sebagai presiden itu lembaga. Ya, presiden Oke. itu lembaga, pun orangnya ganti-ganti. Karena itu orangnya ganti-ganti. Ya, sekarang Pak Prabowo umpamanya. Sebelum Pak Jokowi ada Pak SBY umpamanya, ada siapa Ibu Mega dan seterusnya. Nah, lembaga kepresidenan itu adalah kelembagaan, institusi dia, bukan orang. Nah, karena itu mungkin dia baru lapor sekarang, gitu. Ketika masih ada orang mempersoalkan ijazahnya sebagai ijazah palsu, maka tuduhan itu sudah terhadap Jokowi pribadi, Oke. gitu. Kalau Hmm. kalau kemarin Jokowi sebagai presiden, nggak bisa dia nuntut. Lagi pula itu dia melawan rakyatnya kalau terjadi itu, ya kan? Nah, Hmm. sekarang karena dia sudah lepas hanya sebagai Jokowi tok, maka kemudian dia melawan sekarang ya dengan mengadu dan memprosesnya secara hukum. Nah, soal apakah tindakan ini memberatkan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu tadi saya bilang ya di pasal 310 KUHP itu ya itu tadi ancamannya cuma 9 bulan ya. Ancaman pidananya cuma 9 bulan. Kecuali kalau penghinaannya itu melalui siber, melalui Hmm. dunia internet, melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik. Nah, itu lebih tinggi malah ancaman hukumannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi kita lihat saja siapa yang bisa membuktikan apakah orang-orang yang menggunjingkan soal kepalsuan ijazahnya Pak Jokowi atau justru sebaliknya Pak Jokowi bisa membuktikan bahwa orang-orang itu sudah mencemarkan nama baiknya, sudah menghina dan seterusnya dan proses pidana itu bisa dijalankan. Makanya kita lihat ya bagaimana polisi mencoba umpamanya mencari pembuktian. Tentu saja kalau laporannya Pak Jokowi akan di follow up atau akan ditindaklanjuti, maka polisi harus memanggil atau meminta keterangan dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengeluaran ijazahnya Pak Jokowi. Saya kira begitu. Oke, ini berarti sudah memasuki babak untuk bagaimana kemudian saling membuktikan ya, Bang Fikar, ya nanti seiring berjalannya persidangan soal pelaporan juga yang dilaporkan oleh Pak Jokowi seperti itu. Baik ijazah dari Pak Jokowi begitu ya. Ini kan pelaporan kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi bahkan secara langsung mendatangi kepolisian Polda Metro Jaya. Bang Fikar melihatnya seperti apa langkah dari Pak Jokowi yang pada akhirnya begitu ya melaporkan persoalan ijazah ini ke Polda Metro Jaya dengan total ada 5 orang nih, Bang Fikar, yang kemudian dilaporkan. Ya, oke. Saya kira siapapun ya, tidak hanya Pak Jokowi, ya, siapapun orang Indonesia, warga negara Indonesia, ya, atau bahkan warga negara asing yang merasa dilakukan suatu perbuatan yang kemudian dianggap merugikan dirinya dan itu diprediksi atau diperkirakan juga melanggar kepentingan umum. Bedanya melanggar kepentingan diri sendiri itu dalam hukum itu dikualifikasi sebagai kepentingan keperdataan gitu ya. Tetapi kalau di dalam pelanggaran atau perbuatan itu ada aspek kepentingan umumnya, maka dia menjadi pidana. Ya, biasanya diatur di dalam pasal pidana. Umpamanya mencemarkan nama baik orang itu kan sesungguhnya cuma orang ya, cuma satu dua orang yang dirugikan, yang dicemarkan namanya gitu ya. Eh, dia bisa menuntut secara perdata. Dalam hal ini umpamanya dia menggugat si pencemar dan sebagainya. Tetapi karena pencemaran nama baik itu kalau dibiarkan umpamanya
tidak mustahil akan terjadi pada orang juga, jadi yang dilakukan oleh orang yang sama umpamanya, maka pencemaran nama baik itu bergeser menjadi pidana. Nah, karena itu ada pengaturan mengenai pencemaran nama baik, ya, baik di KUHP maupun di undang-undang yang lain, umpamanya undang-undang ITE. Itu ada aturan mengenai pencemaran nama baik. Nah, saya kira Pak Jokowi melaporkan ke Polda Metro Jaya itu dalam konteks itu, gitu. Ya, dalam konteks dia merasa dirugikan dengan tindakan atau perbuatan seseorang, gitu ya, atau beberapa orang, ya, yang kemudian tidak hanya merugikan diri